Selamat pagi pemirsa, saya Salma Nabila dalam acara 4News dengan sajian berita berdasarkan fakta, data, dan terpercaya. Hari ini kita akan membahas berbagai topik menarik yang menyentuh kehidupan siswa di Seman 2 Cimahi. Mari kita mulai. Lalu, bagaimana pendidikan di Seman 2 Cimahi? Penetapan kurikulum merdeka dimulai. Dampaknya bagi siswa. Kurikulum Merdeka menjadi langkah penting dalam pendidikan. Seman 2 Cimahi resmi menerapkan kurikulum Merdeka mulai tahun ajaran ini, menjadikannya salah satu pelopor dalam mengadopsi sistem pendidikan terbaru yang menekankan pada kemandirian dan kreativitas siswa. Kurikulum Merdeka menjadi langkah penting dalam pendidikan. Mari kita lihat bagaimana hal ini akan mempengaruhi cara belajar siswa. Bagaimana menurut pendapat kamu tentang penerapan kurikulum Merdeka di Seman 2 Cimahi ini efektif atau tidak? Menurut saya pribadi, penerapan kurikulum Merdeka di SMA Negeri 2 Cimahi cukup efektif karena kurikulum Merdeka ini baru diterapkan di angkatan kami sehingga masih ada beberapa kekurangan. Misalnya konsep belajar yang belum terstruktur karena mungkin guru-guru juga masih beradaptasi dengan kurikulum ini. Juga kami sebagai pelajar yang menerapkannya harus beradaptasi pelan-pelan dengan kurikulum ini sehingga nantinya kurikulum mereka ini bisa berjalan dengan baik ke depannya. Diskusi dan feedback dari para pendidik serta siswa diharapkan solusi yang efektif dapat ditemukan untuk mengoptimalkan implementasi kurikulum ini. Kesehatan mental merupakan faktor krusial yang dapat mempengaruhi kemampuan belajar dan berprestasi siswa. Seberapa penting kesehatan mental bagi pembelajaran siswa Seman 2 Cimahi? Mari kita simak lebih lanjut. Jadi di sini saya Kuesyatullah Widyadani akan melakukan wawancara kepada narasumber saya yaitu Sherin Arianti yang merupakan siswi dari Seman 2 Cimahi. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, kenapa kesehatan mental bagi remaja itu penting? Bagi saya kesehatan mental itu penting karena kita sebagai remaja itu sedang masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Apalagi kesehatan mental itu sangat berhubungan dengan kesehatan fisik juga. Kalau kesehatan mental tidak baik, maka kesehatan fisiknya juga bisa kena imbasnya gitu. Jadi menurut saya itu sangat penting. Terima kasih banyak untuk jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Nah, apa dampak dari kesehatan mental terhadap pembelajaran kamu di kelas? Oke, untuk izin menjawab, kalau menurut saya kesehatan mental yang tidak baik itu jadi menerima pembelajaran juga jadi susah. Intinya kalau misalkan kita stres itu jadi nggak akan fokus buat belajar gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan terakhir. Nah, menurutmu bagaimana cara menyikapi tekanan yang terkadang muncul dalam pembelajaran di sekolah? Kalau cara saya sendiri itu kalau misalkan saya udah menerima tekanan yang terlalu banyak, biasanya saya istirahat dulu, stop dulu belajarnya karena udah nggak akan fokus. Nah, kalau misalkan udah mendingan, udah membaik lagi kondisinya, baru dilanjut belajar. Terus saya juga biasanya nerapin self reward. Itu sederhana aja, kayak kalau misalkan kita berhasil ngejalanin 1 minggu itu dengan baik atau banyak ulangan, banyak kerjain tugas, biasanya saya makan coklat atau es krim gitu, hal-hal sederhana aja. Dan kalau kecapean juga cuma tidur aja gitu. Nah, menurut kamu itu efektif nggak sih buat ngatasin segala stres kamu gitu di Seman 2 Cimahi yang katanya banyak tugasnya ini? Kalau buat saya sendiri itu cukup efektif ya, tapi menurut saya setiap orang itu punya cara tersendiri untuk memanajemen stresnya. Untuk cara menjaga kesehatan mentalnya itu tergantung sama kondisi diri sendiri juga. Nah, itu teman-teman. Terima kasih banyak untuk narasumber kita karena sudah menyempatkan waktunya dalam hari ini ya. Terima kasih Sherin. Selanjutnya berita olahraga datang dari Sultan. Tim basket Seman 2 Cimahi tidak ikut DBL. Ketidakhadiran ini tentunya membawa dampak bagi perkembangan olahraga di sekolah. Apa yang Kali ini kita bersama Odil sebagai salah satu anggota basket di SMA 2 Cimahi. Bagaimana pendapat Anda tentang ini SMA 2 Cimahi tidak ikut DBL? Menurut saya sangat disayangkan sekali jika tim dari SMA 2 Cimahi ini tidak mengikuti DBL karena menurut saya tim SMA 2 Cimahi sudah bisa bersaing dengan tim-tim yang ada di tim DBL.
Karena di DBL itu salah satu lembaga yang sangat besar dan menurut saya kita harus ikut sih. Menurut Anda bagaimana langkah-langkah agar depan atau tahun depan bisa ikut? Mungkin dipersiapkan dari waktu yang lebih lama lagi, tidak seperti kemarin kita gagal ikut DBL karena persiapannya juga mendadak dan min 1 bulan dilakukan DBL ini kita baru siap-siap. Jadi karena persiapannya kurang jadi terus. Jadi sekian dari Mbak Fadil, terima kasih atas cukup sekian wawancara dari saya. Kembali ke studio. Membahas kuliner tidak akan ada habisnya. Nostalgia jajanan sekolah, cita rasa abadi dan tantangan kesehatan. Jajanan sekolah selalu memiliki tempat tersendiri di hati kita. Namun, seiring waktu kita perlu mempertimbangkan kesehatan saat menikmati cita rasa yang abadi ini. Baik pemirsa, saya Nadira Putra Madani akan memaparkan hasil observasi saya mengenai nostalgia jajanan sekolah, cita rasa abadi, dan tantangan kesehatan. Jajanan yang telah saya observasi yaitu bertempat di lapangan Arhanud yang biasanya diperjualbelikan di dekat sekolah-sekolah, salah satunya SMA Negeri 2 Cimahi. Jajanan sekolah selalu menjadi bagian penting dari kehidupan siswa, dari aneka macam gorengan, cimim, dan jajanan lainnya. Selain lezat, jajanan ini juga menyimpan kenangan manis bagi beberapa orang. Meski tren berubah, jajanan ikonik tetap digemari. Namun ada kekhawatiran soal kualitas dan kebersihan makanan di lingkungan sekolah. Untuk itu, banyak pihak mendorong penjual menjaga kebersihan dan kesehatan makanan. Inovasi kuliner kini juga menghadirkan jajanan sehat dan menarik. Dengan kemasan lebih modern, tetap membawa nostalgia masa kecil yang tak terlupakan. Sekian dari saya, terima kasih. Padat karya di lingkungan Sriwijaya. Proyek padat karya menjadi solusi untuk berbagai masalah di lingkungan kita. Mari kita gali lebih dalam bagaimana ini berdampak positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Syahputra. Di sini saya akan membawakan berita tentang apa sih itu program padat karya di lingkungan KPAD Sriwijaya. Apa yang dimaksud dengan program padat karya? Padat karya adalah program dari pemerintah untuk menghabiskan dana yang harus habis pada tahun ini dan diselenggarakan dari bulan Agustus sampai September. Pesertanya adalah orang-orang yang tidak mempunyai pekerjaan. Karena di lingkungan KPAD Sriwijaya ini sudah tertata dengan rapi semuanya, jadi hanya mengerjakan pengecekan bak-bak sampah, terus pembersihan got-got dan membuat marka jalan, membuat mengecat polisi-polisi tidur gitu. Di sini kapan diselenggarakannya program padat karya ini juga? Ya itu tadi mulai dari bulan Agustus sampai awal September. Mulai dari minggu pertama bulan Agustus dan selesai pada awal bulan September. Bagaimana pengaruh program padat karya ini bagi KPAD Sriwijaya? Ya, mungkin pengaruhnya tidak terlalu besar ya, tapi lingkungan kita menjadi lebih bersih, lebih indah gitu, jadi lebih rapih lah gitu. Oke, mungkin itu saja yang akan saya tanyakan. Mungkin selanjutnya akan saya lebih ulik sendiri. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita akan ke dunia teknologi. Penggunaan telepon seluler di Seman 2 Cimahi. Apa dampak dan keadaannya dalam era digital saat ini? Ponsel menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan siswa. Apa dampaknya bagi proses belajar mengajar? Mari kita simak. Dalam dunia pendidikan, handphone telah mengutip kemampuannya membantu siswa belajar lebih efektif. Oleh karena itu, banyak sekolah yang memperbolehkan atau membuat kebijakan untuk handphone ini boleh dibawa ke sekolah.
Seman 2 Cimahi adalah salah satu sekolah yang memperbolehkan penggunaan HP di sekolah, sehingga handphone ini banyak digunakan di Seman 2 Cimahi untuk melakukan pembelajaran baik oleh guru maupun siswa. Jadi menurut saya tuh manfaat penggunaan HP untuk belajar sangatlah banyak, yaitu ada salah satunya yaitu bisa mencari jawaban dengan mudah dan cepat. Tinggal kalian bisa melewati browser, tinggal cari aja di searchingnya. Lalu selain itu kita bisa mencari berita yang bermanfaat untuk mengasah kemampuan kita. Kebijakan sekolah pun sudah tepat dalam memperbolehkan penggunaan handphone di sekolah, karena dengan penggunaan handphone di sekolah, walaupun bisa mendistraksi siswa, tetapi penggunaan handphone dapat membantu pembelajaran, juga membantu guru untuk membantu siswa memahami suatu pelajaran. Jadi kebijakan penggunaan HP untuk siswa itu sangatlah benar, karena adanya HP itu bisa membuat kerjaan siswa-siswa itu lebih cepat selesai, seperti menjawab jawaban yang susah dan kegiatan lain. Valera Sepetal Dara Cimahi, Fornews melaporkan. Itulah rangkaian berita hari ini. Semoga informasi yang kami sajikan bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua. Terima kasih dan selamat beraktivitas.